Udah ini udah pindah profesi. Halo. Tolong perhatian sebentar ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Oke, kayaknya kita baru bertemu lagi ya. Ya Pak. Kayaknya udah lama saya nggak tampil. Iya, terakhir. Ya karena agak sibuk. Karena minggu lalu saya sempat Di luar ya, ikutan Pak? testimoni ya. Sempat ke Washington untuk ikut testimoninya Powell. Mantap. Jadi memang waktu itu telat sih. Jadi testimoni hari kedua saya datangnya. Oke, memang pasar sekarang kan memang lagi dipengaruhi oleh keputusan Fed ya. Entah dia mau naikin secara agresif, terus juga pasar juga nanti juga dipengaruhi oleh kekhawatiran resesi ya, ekonomi yang jatuh, terus juga sanksi dari Amerika atau pihak Barat kepada Rusia gitu ya. Terus juga mungkin nanti sore saya juga akan langsung terbang ke Portugal, hadir ke forumnya ECB, jadi ya biasalah mendampingi Bro Powell. Memang kalau udah akrab gitu kan, Iya. ya saya sih kenal dia nggak kenal saya. Iya. Siap Pak. Jadi kalau kalian lihat TV Bloomberg waktu testimoninya Powell ya, di belakang kan ada yang suka duduk-duduk tuh. Iya. Nah, di situlah. Saya. Di Korea. Nah itulah maksudnya ya, kadang-kadang masih jet lag ya. Jadi ada Washington terus tiba-tiba Jakarta, ntar besok lagi di Portugal gitu kan. Bingung ya Pak ya? Oke, kita kembali lagi. Kita lihat Wall Street semalam ya jatuhnya cukup tajam ya, bisa lebih dari 1%, bahkan ada 2%. Karena ada kekhawatiran yang meningkat mengenai resesi, ya. Nah, kalau teman-teman di sini lihat webinar Pak Diki kemarin, ya, itu seharusnya kita tahu mekanismenya seperti apa, ya. Jadi saya akan sedikit jelaskan bahwa kenapa ada kekhawatiran resesi sekarang, ya. Amerika saat ini sedang dalam masa pertumbuhan, recovery dari kejatuhan ekonomi waktu COVID. Oke, dia udah mulai naik, sehingga data ekonomi CPI, data inflasinya itu mencapai level yang tinggi sekali, bahkan mencapai rekor berapa? 40 tahun ya, 20 dekade 20 tahun ya. Jadi mencapai level yang tinggi yang terus mencapai rekor. Nah, untuk meredam inflasi tersebut, Bank Sentral melakukan langkah antisipasi dengan menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga ini dinaikkan bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan. Jadi suku bunga Amerika ini dinaikkan untuk meredam inflasi, ya. Secara awam inflasi adalah kenaikan harga-harga. Jadi kalau misalkan terjadi inflasi, maka harga-harga yang di konsumen, ya, yang dibeli oleh konsumen itu retail seperti kita, kayak beli minyak goreng, beli bahan makanan, beli segala macam, itu mulai naik harga-harganya. Nah, itu untuk meredam itu biasanya Bank Sentral melakukan pengetatan kebijakan. Salah satu langkahnya adalah kenaikan suku bunga. Nah, tetapi kenaikan suku bunga, ya, terutama yang agresif itu bukan tanpa efek, ya, bukan tanpa efek. Jadi efeknya, dampaknya yang negatif adalah kalau terlalu agresif, ekonomi bisa langsung stall, jatuh, ya. Kalau misalkan ya kemarin sih memang waktu
Kamu pernah nonton Maverick kan? Top Gun? Yes. Siapa yang belum nonton? Saya. Belum? Oke, sebenarnya ada di LK21. Ya kalau ketinggalan di bioskop gitu ya. Kalau kemarin nggak sempat nonton bioskop, ya di LK21 ada. Nah di Top Gun Maverick itu ada beberapa pilot yang diajarkan oleh si Tom Cruise, ya kan? Nah sebenarnya salah satunya ya saya juga. Asik. Jadi istilah stall itu kayak misalkan pesawat itu lagi terbang terus kehilangan daya dorong atau kehilangan daya angkatnya. Jadi dia stall, set, langsung palanya nukik. Ya, nah itu berbahaya. Ya, biasanya kalau ketika sudah terjadi stall, udah mau ketinggiannya sudah mendekati bottom, mendekati tanah, itu biasanya ada alert di pesawat tempur. Kalian pernah tahu nggak sih pesawat tempur? Punya satu dulu. Belum tahu. Jadi alertnya tuh kayak ya, itu sama juga pesawat sipil juga ada ya. Jadi bunyi ada alertnya. Ya, udah mau jatuh gitu. Pull up. Jadi kita harus naik. Jadi ada tuas di sebelah kiri, ya itu harus kita angkat supaya nose-nya, hidungnya itu ngangkat gitu. Ketawa terus. Nah, jadi ekonomi Amerika bisa digambarkan seperti itu. Jangan sampai ekonomi itu stall sampai menukik bahkan berada di bawah normal. Kalau di bawah normal akhirnya terjadi resesi. Ya. Nah, itulah yang dihindari oleh Amerika saat ini. Ya, jadi bank sentral, seagresifnya bank sentral, dia harus menghindari resesi. Nah, di pertemuan waktu testimoni kemarin, Powell cukup hawkish mengatakan dia akan melakukan apapun untuk meredam inflasi. Oke? Itu artinya kalau dalam kacamata pasar itu artinya dia akan menaikkan suku bunga di angka berapapun yang dibutuhkan. Kalau dia butuh naikin 70 basis poin lagi, ya dia akan naikin segitu. Kalau dia butuh naikin sampai 100 basis poin, dia akan naikin seperti itu. Cukup hawkish. Ya. Bahkan di akhir kalimatnya dikatakan ya kemungkinan akan terjadi resesi. Nah, itu yang bahaya. Jadi dari sudut pandang bahasa yang kita tangkap, Powell akan melakukan apapun untuk meredam inflasi walaupun resikonya adalah jatuh ke dalam resesi. Tapi beberapa pejabat Fed yang lainnya yang mendukung itu, tetapi mereka akan mengusahakan supaya Amerika tidak jatuh dalam resesi. Oke, jadi akan tetap diredam inflasinya, tetapi akan menghindari resesi. Tapi pasar akan bereaksi lain dong. Pasar tuh dinamis. Jadi ketika si Powell di kesempatan ngomong seperti itu, nanti kesempatan yang nanti malam nih di Portugal ya di forumnya ECB dia ngomong apa nanti juga akan berubah lagi. Reaksi pasarnya bukan Powell-nya. Dinamika pasarnya juga akan bisa berubah lagi. Oke. Lalu semalam juga ada data indeks kepercayaan konsumen yang jatuh ke 98.7 dari 103.2 di bulan Mei. Ya ini menggambarkan kalau kejatuhan di bawah angka 100 itu memberikan kekhawatiran terhadap resesi. Ya, jadi data ekonominya menunjukkan kemungkinan jatuh dalam resesi. Berikutnya hari ini pasar menunggu pidato. Nah, ini yang tadi saya bilang. Fed akan berpidato di forum ECB jam 20 waktu Indonesia Barat bersama Gubernur BOE Andrew Bailey. Ya, jadi BOE juga akan pidato, Fed juga akan pidato di forumnya ECB. Berikutnya adalah hari ini saham Asia naik di sesi Rabu pagi, di mana pasar bertanya-tanya apakah kondisi ekonomi global bisa menghambat agresivitas kenaikan suku bunga. Nah, ini yang tadi saya bilang. Saking yakinnya si Powell untuk melakukan apapun, apakah kondisi ekonomi yang sekarang
itu bisa menghambat cara pandang dia, tidak agresif lagi, ya. Apakah akan seperti itu? Apakah Fed akan tetap memaksakan bahwa tujuan utama hanya meredam inflasi? Dia belum peduli dengan ekonomi yang jatuh ke dalam resesi. Berikutnya, dolar masih stabil ya pagi ini setelah kenaikan tajam kemarin, di mana Bank Sentral menegaskan lagi komitmen untuk kenaikan suku bunga secara beruntun untuk membuat inflasi mereda. Nah, Presiden Fed New York John Williams dan Fed San Francisco, ya, jadi cabang San Francisco sama cabangnya New York. Kalau San Francisco si Mary Daly ya presidennya, mengatakan bahwa Bank Sentral harus mendinginkan inflasi dan juga melihat masih ada kemungkinan soft landing. Soft landing tadi dia berusaha untuk tidak resesi ya. Soft landing itu tidak stall. Jadi dia pengennya landai gitu. Jadi ketika nanti landai, ketika sudah normal, berarti kenaikan suku bunganya bisa selesai, berhenti gitu. Ya. Jadi kenaikan suku bunga bisa menyebabkan dia jatuh langsung kick atau dia bisa turun pelan-pelan inflasinya. Indeks dolar naik 0,51% semalam karena aksi jual di pasar saham. Oke. Malam ini Amerika akan merilis data PDB. Nah, ini yang penting, data PDB sebagai indikasi resesi. Nah, indikasi resesi itu ada banyak ya. Jadi salah satunya adalah PDB. Kalau kemarin kalian ikut webinarnya Pak Diki itu dijelaskan indikasi resesi, apakah PDB-nya itu jatuh ke dalam angka minus lagi atau tidak, ya. Jadi kemarin tuh sempat minus 1,5% secara kuartal. Nah, apakah nanti juga akan jatuh lagi? Berikutnya, harga emas masih berada di kisaran level rendah di sesi pembukaan Rabu pagi karena terjebak dalam range bound trading. Nah, range bound trading kalian tahu apa? Pergerakan pair atau pergerakan aset di dalam satu range. Jadi bergerakan di dalam range sideways namanya. Ya. Jadi dalam kurun waktu misalkan seminggu, 2 minggu, nah bergeraknya situ-situ aja, itu namanya range bound trading. Atau istilah teknikalnya adalah sideways. Ya. Emas dalam kondisi tarik menarik bearish dan bullish karena tertekan oleh kenaikan suku bunga, namun juga terdukung oleh ketakutan pasar akan resesi. Ya, ini kondisi tarik menarik bearish dan bullish. Cukup dilema emas. Mau kalau kalian lihat judul outlook saya kemarin, ya, jatuh apa? Jatuh malu, naik tak mau. Ya. Yang karena memang gitu, dia berada di antara itu. Kenaikan suku bunga menekan emas. Tapi kalau kondisinya resesi ekonominya, itu justru mendukung emas. Mendukung tuh maksudnya membuat emas tuh bisa naik gitu. Ya. Jadi ya akhirnya di situ-situ aja bergeraknya. Nah, sanksi Amerika terhadap Rusia melarang impor baru emas Rusia juga bersama negara G7 bisa membuat pasokan ketat di pasar emas. Nah, ini juga mendukung emas, ya. Tapi sudah dalam beberapa bulan ini memang sebenarnya pasokan emas dari Rusia itu sudah terhenti. Jadi ini sebenarnya sih hanya formalitas untuk mengatakan kepada publik kalau mereka melarang impor emas. Padahal sih sebenarnya pergerakan emas dari Rusia keluar ke wilayah barat tuh udah berhenti dari beberapa bulan, ya. Tapi emas Rusia masih bisa bergerak ke wilayah Cina, India. Kalau nggak salah India kemarin baru mendarat pakai kapalnya Swiss kalau nggak salah, begitu, ya. Nah, ini cuma penegasan aja. Tidak ada implikasi lain sepertinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya selesai kan? Ada pertanyaan? Oke, jadi kondisi pasar saat ini ya sebenarnya masih sideways, ya. Dolar juga masih bisa naik turun. Jadi belum dalam tren.
emas juga begitu, mata uang pun begitu. Oke, sampai nanti ada rapat Fed Bank Sentral di bulan Juli, ya. Jadwalnya nanti kita berikan, ya mungkin besok-besok kita kasih jadwal rapat-rapat Bank Sentral. Sampai sini nggak ada pertanyaan lagi? Karena saya juga harus take off, ya kan? Karena perjalanan dari sini ke Portugal udah lumayan lama lah ya. Saya juga bingung kenapa milihnya Portugal gitu. Padahal ada tempat lain. Ukraina aja kok. Jadi saya sih ikut aja karena diundang kan. Bapak mau ke Ukraina dibombardir aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman di sini bisa tradingnya bisa bagus. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Lagi.